gue malah bersyukur gitu keterimanya di UGM bukan di ITB. Oke guys, jadi balik lagi di YouTube channel Brian Steve. Di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama salah satu mahasiswa Universitas Gadjah Mada jurusan Teknik Mesin. Nah, tanpa lama-lama lagi kita langsung sambut orangnya aja ya. Halo, halo. Halo, ya coba Aristo mungkin bisa kenalin diri. Oh iya, oke. Halo teman-teman, kenalin nama gue Aristo Triksi Praitno, biasa dipanggil Aristo. Dulu gue SMA di SMA Penabur Harapan Indah, dan sekarang gue sedang menempuh pendidikan di S1 Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada. Dan sekarang gue lagi berarti menempuh semester 2. Sudah satu semester ya. Mm-mm. Nah, mungkin awalnya nih, alasan kenapa sih lu pilih jurusan teknik mesin? Alasan gue pilih jurusan teknik mesin ya. Oke, jadi kalau menurut gue ya, teknik mesin itu lebih apa ya? Jurusan yang pasti dibutuhin nanti ke depannya. Karena gue lihat di berbagai aspek kehidupan tuh pasti ada mesin gitu. Misalnya contoh aja di rumah ada mobil gitu kan. Kemudian misalnya pokoknya di berbagai sektor kehidupan tuh pasti ada mesinnya gitu. Di industri juga ada mesin-mesin produksi gitu. Kemudian jadi kalau misalnya universal gitu kan mudah gitu mencari pekerjaannya. Kemudian kalau di teknik mesin sendiri itu kan yang dipelajari itu kan berarti kan fisika, mekanika gitu ya. Ya kebetulan ya lumayan bisa lah kalau hal itu gitu. Nah kan teknik mesin sendiri banyak nih di Indonesia. Nah kenapa lu pilih di UGM? Oke, jadi kenapa gue pilih teknik mesin UGM ya? Jadi sebenarnya ada banyak alasan sih kenapa gue pilih UGM gitu. Jadi yang pertama itu gue tuh punya ada rumah di Jogja. Jadi kalau misalnya gue kuliah di UGM nanti berarti nggak perlu ngekos lagi gitu. Jadi udah ada tempat tinggal di sana. Kemudian yang kedua kalau berdasarkan yang gue baca-baca gitu ya di QS World University Ranking itu di Indonesia itu secara general universitas yang nomor 1 itu UGM gitu. Tapi mungkin misalnya kalau orang misalnya pilih kedokteran mungkin ya Universitas Indonesia gitu, atau enggak mungkin misalnya kalau orang nyari arsitektur gitu ya mungkin ke Unpar gitu. Jadi secara general aja sih dia nomor 1. Kemudian kalau teknik mesin di UGM itu kan banyak orang nih misalnya kalau teknik ngambil aja di ITB gitu, udah pasti paling bagus gitu ya. Nah setelah gue menjalani perkuliahan di UGM gitu, gue rasa gue malah bersyukur gitu keterimanya di UGM bukan di ITB. Kenapa? Karena di UGM itu fasilitasnya lebih lengkap. Itu dilihat dari misalnya dari jumlah timnya. Jadi di UGM itu di teknik mesinnya ada berbagai macam tim gitu. Ada tim pembuat mobil listrik, tim pembuat mobil balap gitu-gitu tuh ada banyak banget gitu. Sedangkan di ITB tuh dari tim-tim sendiri itu sangat sedikit gitu. Bahkan malah kalau dari sandingannya itu UGM lebih pantas disandingkan sama ITS gitu. Jadi kalau dari segi fasilitasnya gitu dari fasilitas itu lebih bagus UGM kalau menurut gua. Meskipun stigma masyarakat menganggap bahwa ITB untuk masalah teknik nomor 1 gitu. Nah, lu sendiri ini masuk ke teknik mesin ini lewat jalur apa? Kalau gue sendiri masuk teknik mesin itu lewat jalur UTBK SBMPTN. Jadi lewat jalur tes lah. Dulu gue jalur undangan gagal, terus mandiri juga ada beberapa yang gagal, ada beberapa yang keterima. Jadi gue keterima di UTBK-nya UGM sama mandirinya Undip teknik mesin juga. Tapi gue ngambil di UGM. Nah ngomongin UTBK nih, lu ada persiapan nggak sih kayak les gitu? Atau memang belajar mandiri? Oh, kalau UTBK ya sebenarnya dulu gue pas SMA kelas 12 itu ikut les di Primagama, tapi ya mungkin ya membantu sedikit aja sih. Sebenarnya untuk lebih mempersiapkan gue UTBK tuh lebih ke belajar mandirinya itu sih, belajar pakai buku Wangsit, buku Ganesha Operation, terus ikut-ikut
TO dari Eduka gitu sih, yang lebih lebih membantu lah. Terus misalnya ikut juga grup Telegram gitu, sharing-sharing soal. Biasanya mereka ada nanya-nanya soal, nah itu gue bantu jawabin gitu loh. Jadi sembari gue bantu jawabin, sembari gue ikutan belajar di situ. Nah, terus lu pas UTBK nih, tahun lalu kan dalam keadaan pandemi lah istilahnya, nah itu lu rasanya gimana gitu? Deg-degan atau gimana? Oh ya, jadi H-2 sebelum UTBK tuh badan gue tuh rasanya kayak apa ya? Kayak agak sakit-sakit gitu loh, agak-agak meriang gimana gitu, anget-anget. Nah, sedangkan waktu itu kan regulasinya peserta yang suhunya di atas 37, berapa gitu, itu nggak boleh ikut UTBK. Dan bahkan isunya itu nggak diundur gitu, maksudnya nggak ikut hari itu terus diundur Gagal gitu ya? Iya, gagal, langsung otomatis gagal. Wah, itu kan langsung, buset, panik banget nih. Udah belajar berbulan-bulan, H-2 rada meriang-meriang, masa tahu langsung gagal gitu kan. Terus akhirnya ya pas nyampe di sana deg-degan, akhirnya pas nyampe depan kelasnya itu kan ada pemeriksaan suhu, rupanya lolos gitu, cuma perasaan aja rupanya. Berarti meriang-meriang itu cuma perasaan aja gitu, bukan sakit beneran. Terus pas ngerjain juga deg-degan sih, kayak badan goyang-goyang sendiri lah, kaki mandang sendiri gitu sih. Ya tapi akhirnya ya lumayan bisa sih ngerjainnya. Meskipun variasi soalnya ada banyak lah, yang kayak soal-soal panda itu kan kayak nggak pernah belajar atau ada gitu. Jadi ya mungkin kita nggak bisa prediksi 100% soal-soal dari soal tahun lalu gitu. Tetap harus pasti ada sesuatu yang baru. Nah, lu sendiri kan tahun lalu nih UTBK-nya cuma TPS, nggak ada TKA. Mungkin kayak tahun ini ada TKA-nya lagi. Nah, itu membantu gak sih gitu? Jujur itu membantu banget bagi gue, karena kalau misalnya ngikutin sesuai jadwal UTBK tahun lalu itu kan harusnya kan diselenggarakan April ya. Nah, April itu gue kosong, maksudnya materi TK-nya itu kosong banget gitu. Dan akhirnya ketika itu kan diundur jadi sekitar bulan Juli ya kalau nggak salah. Pokoknya diundur lah gitu. Dan kemudian juga materi yang diujikan itu cuma TPS gitu, nggak ada TK kan. Ya itu bagi gue itu membantu banget sih, karena jujur gue kan ngerjain contoh-contoh soal gitu kan. Ngeliat contoh soal kimia, fisika tuh rasanya aduh apaan sih ini, kayak nggak jelas banget gitu, nggak bisa dikerjain soal banget gitu. Kayak akhirnya ya udahlah, ngebantu banget lah pokoknya TPS itu. Nah, mungkin nih yang mau masuk ke UGM nih, yang nanya-nanya soal orientasinya nih, ada nggak sih bedanya sama orientasi yang offline sama yang online gitu? Oh, ada, beda banget. Jadi kalau di UGM itu terkenal dia, di UGM itu ada namanya, kalau nggak salah tuh lapangan Pancasila. Jadi di situ tuh biasanya mahasiswa-mahasiswa baru tuh ospek dia megang kertas gitu atau apapun itu. Jadi nanti di shoot dari atas tuh pakai drone. Nah itu nanti kayak ngebentuk logo gitulah istilahnya. Itu kayak ciri khasnya UGM kalau MOS gitu, kalau ospek gitu. Dan kalau offline kan nggak bisa dilakuin kayak gitu tuh. Jadi ya pasti beda banget. Itu sih bedanya. Tapi ya tetap sih mungkin panitia pasti berusaha sebaik mungkin untuk membuat esensi dari ospek itu tetap ada gitu. Ini berarti selama ospek gitu offline itu cuman dengerin penjelasan doang atau ada dikasih tugas atau gimana? Oh, jadi ospek gue itu dibagi 3 tuh. Pertama itu ospek universitas, kemudian ospek fakultas, dan terakhir itu ospek jurusan. Nah, ospek universitas itu ya diberikan materi terus dikasih tugas juga sih. Diberikan materi, dikasih tugas, tapi lebih ke materi dan tugasnya itu mempersiapkan kita dari yang anak SMA menuju ke bangku kuliah gitu. Itu di ospek tingkat universitas itu dipersiapkan gitu. Terus juga bagaimana tentang cara bersikap kita terhadap dosen. Mungkin ada beberapa perbedaan antara bersikap antara guru pas SMA dan kepada dosen gitu. Nah, kalau misalnya yang ospek yang fakultas, keteknikan itu sendiri, jadi tentang kita harus mengenal jurusan itu lebih dalam dan
Pokoknya semua yang ada di jurusan itu di UGM gitu sih. Jadi nggak cuma diberikan materi, tapi kita juga ada ngerjain tugas, diskusi, gitu sih. Nah, ini kan lu sekarang udah semester 2 nih, berarti kan udah 1 semester nih. Nah, menurut lu pelajaran di sana itu gampang atau sedang atau gimana gitu? Pelajarannya ya, jadi Buat jurusan lu nih. buat jurusan gue ya, jadi ada beberapa mata kuliah yang pelajarannya itu ngulang dari waktu SMA gitu. Misalnya contohnya matematika, ada fisika mekanika, kemudian ada bahasa Inggris juga, ada PKN gitu. Nah, kemudian ada juga mata kuliah yang benar-benar baru didapatkan pas kuliah ini. Contohnya kayak menggambar teknik dasar gitu. Nah, itu tuh ya mungkin hal yang baru, jadi kalau sesuatu yang baru kan pasti kaget dan otomatis ya menjadi susah gitu kan. Ya mungkin di beberapa mata kuliah yang baru itu harus sedikit beradaptasi gitu sih. Kemudian tugasnya juga untuk yang mata kuliah itu agak banyak gitu. Tapi kalau yang materi-materi mata kuliah yang ngulang SMA sih ya selama diikutin gitu, dosen menjelaskan terus kita ngikutin, tugas-tugas dikerjain sih ya puji Tuhan sih ya gampang-gampang aja gitu. Nah, buat tugasnya sendiri nih, mungkin tugasnya itu banyak atau sedang atau kita masih ada waktu luang gitu. Nah, jadi kalau gue sendiri ya, itu prinsipnya itu kalau bisa tugas itu dikerjain secepat mungkin gitu. Jadi misalnya dikasih tugas hari ini nih, meskipun deadline-nya minggu depan gitu, tapi kalau misalnya memungkinkan untuk dikerjakan hari ini ya gue selesain gitu hari ini. Nah, kalau untuk semester 1 sendiri sih, mungkin sebenarnya bagi teman-teman gue di UGM yang lain itu hitungannya banyak, tapi ya karena gue selesaikan secepatnya, ya jadinya masih bisa sih gue untuk bermain gitu, nongkrong masih bisa. Buat ngerjain hal yang lain sih masih bisa. Tapi ya mungkin itu hitungannya sih ya lumayan banyak sih. Nah, mungkin buat dosennya sendiri nih, dosennya itu ada yang suka kasih tugas atau gimana gitu? Oh, jadi dosen gue tuh kan bervariasi kan. Ada yang dosen muda, ada yang udah profesor gitu. Tapi sejauh ini sih dosen-dosennya itu masih gimana ya? Masih genah gitu. Apa ya bahasa Indonesianya? Masih niat ngajar gitu. Jadi kalau gue dengar-dengar dari PTN lain gitu, ada teman gue di salah satu teknik mesin di PTN lain itu apa namanya dosennya itu kayak ngasih materi itu cuma suruh baca buku gitu, terus pas pertemuan secara sinkron gini tuh nggak ngajar gitu, terus tahu-tahu pas UTS udah ada soalnya aja gitu. Jadi selama ini sih kalau gue di UGM ini sih dosen-dosennya sih masih dalam batas wajar lah ya, maksudnya nggak ada yang nggak jelas banget gitu, nggak ada. Kalau untuk tugasnya ya juga tugasnya sih masih wajar gitu. Dosen killer ya marah-marah gitu enggak sih. Kalau kitanya nggak ngapa-ngapain ya bye-bye aja. Maksudnya nggak bakal sampai marah-marah banget. Masih bye-bye sih dosennya sih. Nah, misalnya kalau kita ada kesusahan atau mau nanya dosen, nah itu pernah nggak sih ada yang nanya dosennya gitu? Oh, kalau itu justru sebenarnya tuh dosen tuh malah sering ngomong gitu di grup. Apa ada pertanyaan gitu? Sering banget. Hampir kayak setiap dosen tuh pasti gitu. Tapi yang banyak malah kadang mahasiswanya yang nggak pernah nanya gitu. Jadi sebenarnya dosennya tuh emang niat ngajar gitu. Emang pingin membuat mahasiswanya pintar gitu. Dengan buktinya tadi kan nanya gitu, apa ada pertanyaan, kalau ada yang masih kurang ngerti dijelasin lagi gitu. Ya mahasiswanya sih mungkin ada beberapa yang masih bingung nanya dan dijelasin lagi sih secara rinci. Tunggu teknik sebelum keterima gitu. Nanti kalau misalnya foto duluan susah keterimanya gitu.